Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata bahasa dalam bahasa Arab, yaitu tentang fi'il mudhari. Simak dan perhatikan pembahasan kali ini dengan seksama. Jika masih belum paham, silakan ulang-ulangi video ini. Untuk memudahkan paham dalam pembelajaran tata bahasa Arab ini, kita ambil contoh dari unsur kalimat bahasa Indonesia. Di dalam unsur kalimat bahasa Indonesia itu dilengkapi dengan subjek, predikat, objek, keterangan, yang mana subjek adalah pelaku, predikat adalah kata kerja, objek hal yang dikenai, keterangan adalah pelengkap. Kita lihat contohnya dalam sebuah kalimat. Ibu membawa makan siang ke sawah. Ibu di sini dia menjadi subjek. Lalu membawa menjadi predikat, makan siang menjadi objek, dan ke sawah menjadi keterangan. Maka lengkaplah SPOK. Ini adalah kalimat susunan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Begitu pula di dalam bahasa Arab. Pada pembelajaran kali ini kita mempelajari tentang fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia disebutkan predikat, maka di dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja. Kita lihat contoh di bawah ini. Yastayqidhu Zaidun minan naumi fis sabahi. Yastayqidhu di sini menjadi predikat atau yang kita sebut dengan fi'il mudhari. Zaidun menjadi subjek, minan naumi menjadi objek, fis sabahi menjadi keterangan. Kalau kita artikan kalimat ini dalam bahasa Indonesia, maka yastayqidhu artinya adalah bangun. Zaidun, Zaid nama orang, minan naumi dari tidur, fis sabahi pada waktu subuh. Jadi Zaid bangun tidur pada waktu subuh. Lanjut ke contoh yang kedua. Tadhhabu Zainabu ilal madrasati sobahan. Tadhhabu di sini menjadi predikat atau fi'il mudhari'nya. Zainabu menjadi subjek, ilal madrasati menjadi objek, sobahan menjadi keterangan. Kita artikan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami. Tadhhabu pergi, Zainabu Zainab ilal madrasati ke madrasah, sobahan pada waktu pagi. Jadi Zainab pergi ke madrasah pada waktu pagi. Lalu bagaimana ciri-ciri fi'il mudhari tersebut? Ciri-ciri fi'il mudhari apabila kita ingin mengetahui ini fi'il mudhari atau bukan, maka biasanya dan pasti dia diawali oleh 4 huruf di bawah ini. Salah satunya boleh diawali ya, atau ta, atau alif, atau nun. Tapi bukan berarti apabila diawali huruf ini dia adalah fi'il mudhari. Tapi ini adalah tanda-tanda fi'il mudhari tersebut. Jadi apabila ketemu 4 huruf di awal dari kata, sebuah kata dalam kalimat bahasa Arab, maka itu bisa dikatakan dia termasuk ciri-ciri fi'il mudhari. Lalu ciri-ciri yang kedua yakni subjeknya dapat bersembunyi dalam fi'il mudhari. Subjek tadi adalah pelaku. Nah, jadi pelakunya tidak muncul seperti contoh yang sebelumnya tadi. Misalnya, contoh yang di bawah ini ada 4. Yang pertama, tadhhabu ilal madrasati. Di sini tidak kita lihat subjeknya. Nama orang di sini seperti contoh sebelum tadi tidak muncul, tapi dia sembunyi di dalam fi'il mudhari'nya ini. Kalau kita
artikan dalam bahasa Indonesia, maka dia akan keluar. Misalnya tadhhabu artinya adalah kamu pergi, ilal madrasati ke madrasah. Nah, jadi subjeknya siapa? Subjeknya adalah kamu. Nah, kamunya ini ada di dalam fi'il mudhari'nya ini. Lalu contoh yang kedua, tadhhabu ilal madrasati, dia perempuan pergi ke madrasah. Nah, jadi yang menjadi subjeknya adalah dia perempuan, yang mana dia perempuannya itu tidak keluar di dalam kalimatnya, cuma dia bersembunyi di dalam fi'il mudhari'nya ini. Bagaimana cara membedakan tak untuk kamu laki-laki dan tak untuk dia perempuan? Nanti kita pelajari pada video selanjutnya. Lalu ada contoh adhabu ilal madrasati, saya pergi ke madrasah, maka yang menjadi subjeknya adalah saya. Nadhabu ilal madrasati, kami pergi ke madrasah, yang menjadi subjeknya adalah kami. Lalu apa fungsi fi'il mudhari ini dalam sebuah kalimat bahasa Arab? Fungsinya adalah dia menunjukkan makna sekarang atau akan datang. Manakala kita meletakkannya dalam kalimat bahasa Arab, maka dia akan menunjukkan makna akan untuk akan datang dan sedang untuk waktu sekarang. Jadi apabila tadhhabu artinya adalah pergi, maka perginya ini bisa sekarang, yaitu sedang, atau akan dilakukannya pergi itu oleh si subjeknya ini, yaitu Zainab. Lalu bagaimana cara meletakkannya dalam sebuah kalimat? Maka caranya adalah sesuaikan dengan subjek di dalam hal gendernya. Gender ini adalah laki-laki atau perempuannya. Jadi di dalam kalimat bahasa Arab itu, di dalam kata dalam bahasa Arab itu ada laki-laki, ada jenis laki-laki dan perempuannya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, dan itu yang menentukan bagaimana kita menyesuaikan fi'il mudhari'nya. Misalnya ada dua contoh di bawah ini. Di sini ada yastaiqidu Zaidun dan tadhhabu Zainabu. Yastaiqidu artinya bangun. Subjeknya di sini adalah Zaid. Yang melakukan bangun ini adalah Zaid. Tapi kenapa berbeda dengan Zainab di bawah sini? Karena kita lihat Zaid adalah laki-laki, maka dia harus menggunakan ya di awalnya. Lalu apabila dia adalah perempuan, Zainab kan perempuan, maka awal fi'il mudhari'nya harus tak. Penjelasan rincinya seperti ini. Coba lihat tabel yang ada di sini. Misalnya fi'il mudhari aftahu. Aftahu ini menyimpan makna ana. Ana artinya saya. Aftahu artinya saya membuka. Jadi subjeknya tersimpan di dalam fi'il mudhari ini, yakni yang maknanya ana, artinya saya. Lalu taftahu menyimpan makna anta, yang artinya adalah kamu laki-laki. Jadi arti semuanya adalah kamu laki-laki membuka. Lalu taftahina di sini menyimpan makna anti. Anti artinya adalah kamu perempuan. Taftahina artinya kamu perempuan membuka. Lalu yaftahu. Yaftahu menyimpan makna huwa. Artinya adalah dia laki-laki membuka. Taftahu
menyimpan makna hiya. Hiya artinya adalah dia perempuan. Dia perempuan membuka. Dan naftahu menyimpan makna nahnu yang artinya kami atau kita. Kita membuka. Nah, di sini kita lihat fi'il mudhari'nya beda-beda kan? Nah, ada yang diawali alif, ada yang diawali ta, ada yang diawali ta dan diakhiri dengan ya nun. Dan sebelum ya-nya fi'il mudhari'nya dikasrohkan. Lalu diawali ya, ada yang diawali ta juga sama dengan yang ini. Cuma bedanya ini menyimpan makna anta, yang ini menyimpan makna hiya. Terus ini ada yang diawali dengan nun. Nah, ini semua adalah tanda dari menyimpan makna subjek apa dia. Misalnya alif, dia menyimpan makna saya atau ana dalam bahasa Arabnya. Kalau awalnya adalah ta, dia menyimpan makna kamu laki-laki. Kalau di awalnya ada ta dan di akhirnya ada ya nun, maka fi'il mudhari itu menyimpan makna anti, artinya kamu perempuan. Kalau awalnya adalah ya, maka dia menyimpan makna huwa, dia laki-laki. Kalau awalnya adalah ta, sama seperti anta yang di sini, maka dia bisa bermakna anta, bisa bermakna hiya. Dia perempuan, menyesuaikan dengan konteks kalimat yang dibawakan. Kalau konteks kalimatnya bercerita tentang laki-laki, maka dia bisa dipastikan adalah untuk fi'il mudhari kamu laki-laki. Kalau di situ ceritanya tentang perempuan, maka dia adalah menggunakan yang perempuan ini. Lalu yang diawali dengan nun itu menyimpan makna kami atau kita. Demikianlah penyampaian materi pada video pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 6 kali ini. Semoga dapat mudah dipahami dan dimengerti. Sampai bertemu pada kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.